Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, semuanya pasti sudah siap-siap di depan laptop, di depan HP ya, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Udah pada mandi semuanya kan? Oke, sekarang duduk yang manis ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur, Tuhan baik bagi kami semua. Kami mau duduk dengan baik, dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua, siap ya, lo saya mau cerita. Oke, mungkin dalam setiap hari ya, mungkin dalam kondisi seperti ini ya, COVID, kita nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ada yang seperti ini enggak? Wah, tetap bersuka cita ya, tetap bergembira. Atau ada yang seperti ini, kesel sama HP, nggak ada sinyal, padahal mau belajar gitu ya. Kemudian, disiapin makan sama mama, sama papa ya. Tapi makanannya kok nggak enak ya. Mau yang lain dong, sebel makanan kayak begini terus-terusan. Atau seperti ini, marah-marah, semuanya nggak bener, mengeluh terus dari pagi, marah nggak seneng, dari sampai siang sampai sore gitu ya, nggak tahu apa yang disebelin gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang sering ya kita lakukan, mungkin papa mama loso juga ya. Jadi kalau hujan, kok hujan terus sih, nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau panas, kok panas banget ya, keringatan nih, kepanasan ya, dan sebagainya ya. Kita sering mengeluh. Oke, apakah kita melihat satu tokoh, apakah dia juga mengeluh dengan kondisi-kondisi yang ada, yang dialami dalam setiap hari ya. Oke, kita masuk ke firman Tuhan. Ya, di sini kita belajar dari firman Tuhan di Rut 1 dan 2 ya, yang kelas tengah dan kelas besar boleh membaca Alkitabnya ya. Nah, di sini kita lihat ada 3 orang perempuan semua. Ngapain mereka ya? Tapi kalau dilihat dari mukanya, tuh mereka sedih ya. Nah, ada 2 orang yang pegang sapu tangan ya, berarti mereka nangis, sedih ya, sedih, nangis. Apa yang terjadi ya? Tapi sebelumnya kita kenalin dulu ya. Nah, ini ada Ibu Naomi ya, ada Ruth dan ada Orpah ya. Jadi ketiga wanita ini namanya adalah Naomi ya, ibunya yang paling tua, ada Ruth dan ada Orpah. Siapakah Ruth dan Orpah? Ruth dan Orpah ini adalah menantunya Ibu Naomi ya. Nah, kenapa mereka sedih? Oh, ternyata mereka bertiga ini sudah ditinggalkan oleh suaminya ya. Naomi sudah ditinggalkan oleh suaminya Elimelek, dan anak-anaknya juga sudah meninggal, yaitu suami dari Ruth dan dari Orpah. Sehingga mereka sedih banget, mereka nangis gitu ya. Karena Ibu Naomi ini sudah ditinggal suaminya dan anak-anaknya, maka Ibu Naomi memanggil Ruth dan Orpah menantunya ya. Dia ingin bertemu dengan mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, untuk Orpah dan Ruth, kalian boleh pulang ke rumah orang tua kalian masing-masing ya.
karena Ibu Naomi akan kembali ke Bethlehem. Ruth dan Orpa itu adalah orang Moab. Orpa setuju, ya. Dia bilang kepada Naomi, Bu Naomi, saya akan kembali pulang ke rumah orang tua saya. Sedangkan Ruth tidak mau. Ruth tidak mau kembali kepada orang tuanya, dan dia mengatakan kepada Naomi bahwa kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku akan pergi. Di mana engkau berada, di situ juga aku akan berada. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, ya, kata Ruth. Jadi Ruth nggak mau meninggalkan Naomi, ya. Ruth mau mengikuti Naomi. Nah, kemudian mereka akhirnya berpisah. Si Orpa nangis-nangis. Ya, bye-bye ya Ruth. Bye-bye Bu Naomi. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya. Kemudian Ibu Naomi dan Ruth berjalan kembali ke Bethlehem, yaitu asalnya dari Ibu Naomi. Setelah mereka dari Moab, akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Ya, nah orang Bethlehem senang menyambut Naomi dan Ruth. Tapi karena mereka baru pindah dari Moab, mereka nggak punya apa-apa. Mereka harus bekerja. Tapi Naomi sudah tua, berarti Ruth yang harus bekerja. Tapi Ruth adalah perempuan yang sabar, yang pantang menyerah, yang mau bekerja keras, ya, sehingga dia tidak mengeluh dengan kondisi yang ada, tapi dia melihat peluang, ya. Dia melihat ternyata ada ladang yang lagi panen. Kemudian dia mengatakan kepada Naomi, Naomi, saya ke sana aja ya, memungut jelai-jelai yang jatuh buat nanti diolah untuk jadi makanan kita. Nah, Naomi setuju. Naomi membiarkan Ruth untuk ke sana. Ruth dengan sukacita pergi ke sana memungut jelai-jelai yang jatuh. Nah, ternyata kita lihat di sini ada bapak-bapak. Siapa ya? Nah, ternyata ini adalah Pak Boas. Nah, Pak Boas ini ternyata pemilik daripada ladang ini. Wah, dia bos orang kaya, ya. Dia punya ladang yang gede, dia punya pekerja-pekerja yang banyak. Nah, dia melihat Ruth ini rajin memungut jelai dengan sukacita lagi, dengan wajah yang tersenyum lagi, ya. Dan dia juga tahu bahwa Ruth ini datang dari Moab bersama-sama dengan Naomi, dan Naomi adalah saudaranya dia. Oh, ternyata Boas ini adalah saudaranya dari suaminya Naomi. Berarti ada saudara sama mereka, sama Ruth juga, ya. Oke, kemudian, nah karena Ruthnya rajin dan bekerja dengan senang hati untuk menghidupi dirinya sendiri dan Naomi, akhirnya Pak Boas ini mengatakan kepada pekerja-pekerjanya, hei, kalian itu nanti kalau misalnya saat mengambil jelai, jatuhkan ya, sebungkah jelai, pura-pura jatuhkan aja. Nah, biar nanti dipungut sama Ruth. Jadi Ruth tidak hanya mendapatkan sisa-sisa jelai, tapi dia juga boleh mendapatkan jelai yang utuh, yang bagus, gitu ya. Dan juga Boas baik hati, dia kadang-kadang juga memberikan makanan kepada Ruth. Ya, kita lihat di sini mereka lagi menikmati hasil jeripayah Ruth memungut jelai dan makanan-makanan yang diberikan oleh Pak Boas, ya. Ibu Naomi dan Ruth bersukacita menikmati hasil yang mereka dapatkan. Ruth mungkin capek ya, bekerja dari pagi sampai sore, kemudian panas terik, kepanasan,
membuat dia capek ya. Tapi kalian lihat di sini mukanya Ruth bersukacita ya. Mukanya Ruth senang karena dia percaya bahwa Allah memelihara hidup mereka. Walaupun dia mengalami suaminya meninggal, dia harus pergi meninggalkan daerahnya Moab, mengikuti Naomi, dan dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan Naomi. Tapi dia selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Ya, nah adik-adik juga, kita juga harus bersyukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mau tetap bersukacita. Adik-adik mungkin belajar banyak tugas dan sebagainya, ayo kita kerjakan dengan sukacita. Kita mau belajar online dengan sukacita, ya. Kemudian mungkin nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke mall, nggak bisa liburan. Oke, kita nikmati di rumah bersama papa mama. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita bisa bersukacita dan bisa melihat Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya, mungkin mama menyiapkan makanan seadanya, mungkin kita kan takut juga ya kalau beli online terus-terusan gitu ya. Nah, makanan yang ada kita bersyukur ya. Kita mengucap terima kasih buat mama yang sudah menyiapkan dan kita mau menikmati dengan sukacita. Ya adik-adik ya, jadi kita belajar seperti Ruth. Tidak mengeluh tapi selalu bersyukur dan terus berharap bahwa Tuhan menjagai kita selalu. Oke, Lausa Willy akan memutarkan satu klip buat kita nonton bersama. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Ya, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya dari Ratapan 2 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sekali lagi ya, Ratapan 2 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
Jadi adik ya hafal ya semuanya. Yang bertita kalau belum bisa minta mama bacain ya. Dan yang kelas tengah dan kelas besar, Rasulullah Willy percaya kalian sudah bisa baca. Oke. Iya. Roseweli mengucapkan terima kasih buat kalian untuk sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di tengah pandemik ini ya, kita jangan mengeluh ya. Tapi Roseweli mengharapkan kita tetap sehat, bersukacita, selalu bersyukur dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami tidak mengeluh, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, Bapa, kami mau melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Bye-bye.